mempersiapkan diri kita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita mengangkat pujian dan berkata, "Ku percaya." Terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu yang indah untuk kami bersama-sama ada di tempat ini untuk beribadah. Kami akan memulai ibadah kami, kiranya mari Kau memberkati dan hadir bersama kami dalam persekutuan kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya bisa jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah datang dan berdoa. Amin. Masih ada sukacita? Masih. Mari dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian yang berkata, "Aku jalan kebenaran."
waktu dan kesempatan diberikan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan setia-Mu bagi kami, sehingga Engkau masih mempertemukan kami di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Mari Engkau memberkati setiap kami, agar apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, berfirman kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Demi Yesus Kristus firman Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik atau memang dibuat baik? Kedua. Kalau baik ya puji Dibuat Tuhan, baik. tetapi kalau tidak baik tapi dibuat baik itu yang marah. Wow. Oh gila. Marah. Marah. Lebih baik kabar baik itu lebih bagus daripada kabar tidak baik tapi dibuat baik. Tidak baik. Baik teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dalam 2 Timotius 6 ayat 20. 2 Timotius 6 ayat 20, karena cuma satu ayat, jadi saya minta kita semua untuk membacakannya bersama-sama. Kali ya 2 Timotius sampai 4. Sorry. 1 Timotius 6 ayat 20. Ya, 1 Timotius 6 ayat 20. Sudah, Pak? Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang datang pada malam hari ini. Berbahagialah bagi kita semua yang bukan saja mendengar, tetapi mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Shalom. Shalom. Ada tema yang akan saya bagikan bagi kita semua untuk kita dapat merenungkannya bersama-sama. Tema itu, kepercayaan itu mahal, harganya tidak dapat diperjualbelikan. Kepercayaan itu mahal, harganya tidak dapat diperjualbelikan. Timbul pertanyaan bagi saya dan saudara-saudara, apa itu definisi kepercayaan menurut pendapat kita? Ada yang bisa kasih pendapat kok? Atau petunjuk? Answer mungkin. Yakin dengan sesuatu. Yakin dengan sesuatu, Kak Ivana bilang ada. Itu sudah mewakili. Ada lain kok, Karindi, Ayu, atau teman-teman yang lain, apa itu kepercayaan? Atau berbalik pertanyaan saja, siapa di sini yang tidak pernah menerima kepercayaan dari orang lain? Entah itu kepercayaan dalam bentuk apa saja. Mau kepercayaan dia dipercayakan untuk menjaga rumah, menjaga orang punya ternak, ada kok yang tidak pernah menerima kepercayaan dari orang lain atau dipercayakan orang lain. Pasti semua pernah. Ya. Ya berarti balik pertanyaan pertama, apa definisi kepercayaan bagi diri kita? Tadi Kak Ivana bilang Yakin pada sesuatu. yakin pada sesuatu. Yang lain, Kalau kita yakin kalau itu orang kita jujur. terima kasih Kak Indi. Apa? Yakin kalau dia jujur. Yakin kalau dia jujur. Ada lain kok. Menaruh harapan ke orang. Baik, menaruh harapan itu. Terima kasih. Baik teman-teman semua, kepercayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini anggapan bahwa sesuatu yang dianggap itu benar-benar dan nyata. Menjadi seorang yang dapat dipercaya untuk melakukan berbagai tugas itu merupakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar, tanggung jawab yang mau dibilang sesuatu yang berharga bagi saya dan saudara ketika kita mampu untuk menjaga kepercayaan yang orang lain berikan pada kita dengan baik. Karena ketika kita dapat melaksanakan kepercayaan itu dengan baik,
kepercayaan itu akan berdampak bagi diri saya dan saudara. Tetapi dalam kehidupan kita, kadangkala kita salah menggunakan kepercayaan yang orang berikan kepada kita. Lalu ketika kita hilang kepercayaan dari orang lain, apakah gampang untuk mengembalikan kepercayaan itu? Sulit untuk mengembalikan, karena dia apa? Dia mahal. Ibu Iki bilang apa? Barang saja yang dijual di pasar yang mahal, yang kita mampu beli saja, ketika rusak kita menyesal. Apalagi kepercayaan yang tidak dijual di mana-mana, tidak ditempel di lampu merah, tidak ditempel di Fakultas Teologi, tidak ditempel di depan UKSW, itu mahal. Jadi ketika saya dan saudara mau untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain, maka tugas kita adalah menjaga kepercayaan itu agar tidak hilang. Karena ketika hilang kita sulit untuk mengembalikan kepercayaan itu. Menjaga kepercayaan dalam hal pertemanan kadang sulit. Menjaga kepercayaan dalam hal pacaran, teman-teman yang sudah pacaran itu sangat sulit. Betul suami yang sudah pacaran. Kepercayaan itu mau dibilang sesuatu hal yang memang sangat-sangat mahal, dan ketika kita kehilangan kepercayaan itu, kita sulit untuk memperoleh kembali. Orang akan percaya kita kembali tetapi dengan berbagai pertimbangan. Saya akan mempercayakan dia, tetapi saya akan butuh pertimbangan karena dia sudah pernah mengecewakan saya. Pasti begitu. Kalau kita mau mendapat kepercayaan, kalau kita kehilangan kepercayaan itu, orang mau percaya kita, tetapi kita orang butuh pertimbangan untuk mempercayakan kita kembali karena takut orang kecewa yang kedua kali. Itu adalah kepercayaan antara saudara-saudara dengan sesama kita. Bagaimana dengan kita menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita? Kita yang hadir saat ini kita dipercayakan, teman-teman yang bertugas sebagai pemusik, kita sebagai badan pengurus, atau teman-teman yang lain yang mungkin dipercayakan di perwalian sebagai pengurus atau dimanapun, itu bentuk kepercayaan. Jangan kita lihat dari hanya pemain musik saja atau hanya pengurus saja, tetapi kita harus melihat bahwa itu sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Karena apa? Sesuatu hal yang kita lakukan dari kecil, orang akan melihat itu dan akan menambahkan kepada kita yang besar. Bagaimana kita mau setia kepada hal yang besar, tetapi hal yang kecil saja kita tidak mampu untuk melakukan. Kita tidak menjaga kepercayaan itu. Beta ingat waktu beta dipercayakan Pak Julius tiba-tiba tunjuk jadi pengurus. Bingung. Mau mulai dari mana? Pak, kenapa saya tunjuk yang angkatan 20, angkatan 19, baru masuk di mahasiswa baru 1 bulan, tapi ditunjuk menjadi pengurus. Tetapi beta bilang itu sebuah kepercayaan. Bagaimana beta harus menjaga kepercayaan itu yang diberikan oleh Pak Julius kepada saya sebagai seorang pengurus, atau teman-teman yang lain dipercayakan dalam hal apapun itu, seperti Ansar di BPME. Nah, itu sebuah kepercayaan. Jangan melihat dari ini hanya sebagai tugas kecil, tetapi bagaimana kita mau memaknai kepercayaan itu sebagai sesuatu yang berharga bagi diri kita. Karena orang percaya kita karena dia lihat kualitas kita ada, kualitas diri saya dan saudara itu mampu melakukan hal tersebut sehingga dia mempercayakan kita itu. Tetapi seringkali kita kehilangan kepercayaan dari orang lain. Sulit untuk mengembalikan kepercayaan itu. Tetapi di sini saya mau bilang kita menjaga kepercayaan itu dengan baik supaya orang terus mempercayakan kita. Yaitu pendahuluan Jadi dari firman Tuhan ini yang tadi kita baca, di mana Rasul Paulus kalau tidak salah menegaskan kepada Timotius untuk menjaga pengajaran yang sehat kepada jemaat. Jangan pernah engkau menganggap dirimu muda, tetapi harus lakukan tanggung jawab itu dengan baik. Jangan pernah kita pandang bahwa kita ini muda, tetapi ketika kita menerima tugas dari orang lain, maka tugas kita menjaga itu, karena itu sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu mahal. Kenapa dia mahal? Karena dia tidak dijual. Kalau kita kehilangan kepercayaan, kita sulit untuk mendapatkan kembali. Jadi Timotius di sini ditegaskan untuk menjaga kepercayaan tentang pengajaran yang sehat agar jemaat-jemaat itu tetap percaya meskipun dia itu adalah seorang muda. Tetapi bagaimana dia mau menjaga kepercayaan yang orang lain berikan kepada dia, mengajarkan kepada jemaat-jemaat supaya percaya kepada Tuhan. Dengan begitu maka kita belajar, kita sebagai orang muda belajar dari Timotius. Jangan pernah kita anggap bahwa diri kita adalah orang
muda yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu, tetapi kayak tadi saya bilang, kita menerima kepercayaan dari orang lain karena orang lain melihat kualitas diri saya dan saudara itu ada, dia mampu untuk melakukan ini, makanya dipercayakan untuk menjalankan kepercayaan itu dengan baik. Mungkin ini sedikit dari saya karena hari ini kita berbicara mengenai kepercayaan. Jadi tadi semua tidak ada yang angkat tangan bahwa pernah mengalami kepercayaan. Jadi saya berikan kesempatan kepada kita untuk dapat berbagi pengalaman melalui firman Tuhan ini. Karena kepercayaan itu mahal, pasti semua dapat kepercayaan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Dua orang. Ada kok? Kak Ansa. Oke, dari Bit. Berbicara mengenai kepercayaan dalam konteksnya surat Rasul Paulus di Timotius, dia anak pelayanan begitu. Nah, menurut beta satu hal yang kita di Karyo bilang soalnya dijual di mana-mana, tapi kata bisa dapatkan, tapi harus ada rasa tanggung jawab atas respon apa yang sudah kata terima itu. Nah, itu yang disebut dengan kepercayaan itu. Nah, teman-teman, dapat kepercayaan itu sulit, tapi kasih tinggal itu kepercayaan itu sangat mudah. Nah, dia contoh kasih tinggal tuh kayak janjinya jam 5, datang jam 5:25. Oke, terus terus mungkin beta sedikit emes dengan begini, kalau di gereja Sunday apa-apa terlambat 5 menit, 10 menit, tapi kalau di kuliah harus tepat waktu. Kan bagaimana ya perbedaan konteksnya? Ini kita mau pi Tuhan dengan pi kayak misalnya kelas Pak Yusuf. Mau pi Pak Yusuf dengan Tuhan, kita lebih pilih terlambat di Tuhannya daripada pi Pak Yusufnya. Nah, mungkin mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Teman-teman berbicara mengenai kepercayaan, kita semua datang sampai sini pasti bawa satu amanat. Kita bisa bilang anak rantau bisa bilang itu amanat agung dari orang tua. Pasti sebelum datang bapak mama, pak ini harus bilang, pi jaga diri bye-bye, jangan bawa pulang mas. Itu yang mungkin teman-teman sana dapat tapi beta dapat. Dan lucunya karena beta biasa main gila kayak biasa bagang-bagang Rafael lah apalah. Nah, beta bohong, telepon beta bakal lain. Boleh dengan mas. Dia rasa kayak what? Jadi kayak tiba-tiba beta rasa bahwa itu kepercayaannya dong kasih buat beta tuh tiba-tiba harus hilang karena beta menggila dengan hal yang orang bilang beta bilang sepele tapi orang lain anggap tuh kayak sangat luar biasa, serius. Itu tuh kesalahan-kesalahan sepele. Terus ada banyak hal yang katong dipercayakan, diingatkan, dan itu jadi refleksi katong secara pribadi bagaimana katong jaga itu kepercayaan. Teman-teman, kalau sudah dapat itu kepercayaan, jangan sia-siakan. Karena mau bicara itu kepercayaan yang akan dapat. Karena Ibu Iren bilang, katong bisa prediksi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi itu pengetahuan tuh akan ada bahwa ini dia mau kosong. Kosong bisa percaya dia. Kata-kata itu, misalnya mau minta tolong ke Karyo pelayanan in hari, terus dia bilang iya. Tapi pasti kalau ke 1-2 orang yang tahu dia pasti Bosong bisa percaya dia. Dan 1 menit kemudian dia akan chat, guys bisa ganti beta. Itu kayak misalnya contoh hal-hal kecil yang buat katong kayak akan hilang itu kepercayaan. Tapi beta mau bilang katong harus bertanggung jawab. Kembali pi refleksi katong diri masing-masing supaya katong bisa dapat itu kepercayaan. Teman-teman kalau mau dapat kembali itu kepercayaan, dia usaha akan sangat susah. Effort untuk dapat kembali itu kepercayaan itu sangat susah. Jadi mari jaga. Apalagi teman-teman yang punya pacar, pasangan atau lain sebagainya, teman-teman pasti rasa babujuk mati. 1 bulan penuh bisa son bacet atau lain sebagainya. Ini kesaksian dari jomblo. Jadi beta mau bilang, mari jaga itu kepercayaan karena kalau sudah hilang, lu son bisa cari di mana-mana. Sekian. Baik, terima kasih buat Karindi. Jadi Karindi bilang itu tanggung jawab itu penting untuk menjaga sebuah kepercayaan. Karena ketika kita bertanggung jawab atas apa yang orang lain berikan pada kita, maka kita mampu melakukannya dengan baik. Ada lain lagi. 1 orang.
Karena karya sudah beta jadi. Iya. Kalau dari beta ya, saya secara keseluruhan itu sama seperti Karya bilang. Tapi dari beta sendiri, beta mau bilang dari kepercayaan ini, kau bisa kasih dua apa dia namanya? Kedua hal untuk kau bisa jaga untuk kepercayaan. Yang pertama komitmen, yang kedua itu kenapa kau harus jaga kepercayaan atau tujuan kenapa kau jaga kepercayaan. Nah, komitmen. Ketika kau sudah diberikan kepercayaan, kau harus berkomitmen untuk kau terus jaga itu kepercayaan. Contohnya, contoh beta ada di LKB itu. Nah, jujur, ketika beta masuk di awal beta masih senang-senang, masih biasa-biasa. Lambat laun berjalannya waktu, beta mulai merasakan awi ini susah nih. Tiap hari rapat, tiap hari kegiatan. Setelah beta keluar sini, terus beta pikir kembali deh. Beta maju di depan di depan teman-teman, beta ngaku visi misi apa segala macam. Meskipun itu karena itu sudah dibuat, kalau mau bilang ya itu omong kosong saya. Iya betul. Tapi ketika kau terjun diberikan kepercayaan, kau harus bisa melihat ini orang kasih untuk kau jaga. Nah, bagaimana lu komitmen untuk jaga itu kepercayaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kau jaga itu kepercayaan. Itu sama kayak komitmen. Ketika kau diberikan kepercayaan, untuk supaya kau jangan lalai atau untuk supaya kau jangan kasih rendah, apa itu bang? Kayak hal menyepelekan itu kepercayaan, kau kasih tujuan. Beta ini sudah dapat ini kepercayaan. Nah, tujuan beta dipercaya itu untuk apa? Dari situ ketika kau mulai rasa capek atau rasa pemalas yang kepercayaan kau diberikan ke kau ingat kembali, beta ini diberikan kepercayaan ini tujuan untuk ini, tujuan untuk kau kebaikan, tujuan untuk orang lain kebaikan, tujuan untuk memuliakan Tuhan. Terus buat apa beta capek? Itu salah satu sedikit dari beta. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ansar. Dua hal yang Kak Ansar mau tekankan di sini untuk menjaga kepercayaan itu yang pertama komitmen untuk menjaga kepercayaan, karena di mana-mana tuh komitmen itu perlu teman-teman. Kalau kita tidak ada komitmen, bagaimana kita mau mengembangkan apa yang orang lain percayakan kepada kita. Yang kedua itu tujuan. Ketika kita menerima kepercayaan, kita harus terapkan tujuan kita. Untuk apa kita terima kepercayaan dari orang lain, karena pasti memiliki tujuan. Ada yang lain lagi? Baik, kalau tidak ada, kita kembali. Saya mau bilang di sini bahwa mari kita sebagai orang muda menjaga kepercayaan yang orang lain berikan kepada kita. Ketika kita menjaga kepercayaan itu dengan sungguh-sungguh, maka kita dapat belajar setia kepada perkara yang kecil, maka kita juga akan mampu mengerjakan perkara yang besar. Terakhir saya mau bilang adalah bimbing dirimu, tuntun dirimu untuk mampu menerima kepercayaan yang orang lain berikan pada kita. Firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Baik, mari kita berdoa untuk mensyukuri firman yang kita dengar. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas firman yang Engkau perdengarkan bagi kami di malam hari ini Tuhan, di mana kami diajarkan Tuhan untuk menjaga kepercayaan yang orang lain berikan kepada kami. Tuhan Yesus memampukan kami melalui firman ini Tuhan, agar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, kami sebagai orang muda, sebagai mahasiswa, kami mampu untuk menjalankan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami ataupun kami dapat dari sesama kami. Biarlah kami dapat belajar dari Timotius, jangan pernah kami melihat bahwa diri kami masih muda Tuhan, tetapi apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan, maka kami akan mampu melakukannya Tuhan, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Dia buat firman-Nya. Untuk merespon kebenaran firman, mari kita mengangkat pujian sambil persembahan dijalankan, yaitu Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku
boleh di bagian sini saja soalnya kita mau ibadah meditasi bersama. Kakak Nurul bisa di bagian kanan sini Kak. Situ sesak. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam ibadah meditasi bersama. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku diberikan buat kita. Percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, mari dengan sungguh-sungguh teman-teman. Kepercayaan yang diberikan kepada kita, percaya, hatiku percaya, katakan dengan sungguh-sungguh teman-teman, mari. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Kita melihat setiap kepercayaan yang diberikan, yang dipercayakan buat kita, setiap komitmen yang kita ambil, jangan kita menyepelekan itu sebuah hal kecil. Tapi mari kita menjalankannya dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh kepercayaan bahwa kita mampu melakukannya. Ketika kita diberikan kepercayaan tersebut, Tuhan percaya dan orang lain pun percaya bahwa kita mampu untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Kita yakini bahwa setiap kita yang lemah, setiap kita yang menanggung beban atau penderitaan, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menjalankan setiap tanggung jawab kita. Mari kita mengangkat pujian sekali ini teman-teman, dan teman-teman boleh menuliskan setiap kepercayaan teman-teman, setiap apa yang dipercayakan dan komitmen teman-teman untuk menjalankan setiap kepercayaan yang diberikan baik melalui organisasi, oleh Tuhan dan orang tua kita. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi, dan teman-teman boleh menuliskan setiap apa yang teman-teman inginkan dalam kata tersebut.
selalu percaya, selalu ku percaya. Baik teman-teman semua, setelah kita menulis setiap komitmen kepercayaan kita, mari kita mengangkat kertas tersebut dan mari kita berdoa. Baik teman-teman, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa doa kami kepada-Mu Tuhan. Apa yang telah kami tulis di kertas yang kecil ini ya Tuhan, sebuah komitmen, sebuah kepercayaan Tuhan Yesus. Dan Yesus, mari mau memberkati kami setiap komitmen yang akan kami ambil, setiap tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan, keluarga berikan kepada kami. Mari Tuhan mau mampukan kami dan kami boleh melaksanakan setiap kepercayaan yang telah kami terima itu dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Tuhan Yesus mau menolong kami Tuhan sebagai mahasiswa-mahasiswi yang merantau di tempat ini ya Tuhan, dengan membawa seluruh kepercayaan dari orang tua kami, dari keluarga kami, saudara-saudara kami. Mari Tuhan, Engkau boleh memberkati kami. Tuhan sendiri mau menolong, memampukan kami Tuhan, agar kami mampu untuk menjaga komitmen itu ya Tuhan. Dan ketika kami pulang nanti Tuhan, kami boleh membawa komitmen kepercayaan yang telah kami pegang itu ya Tuhan, agar bisa membahagiakan, membanggakan orang tua kami, saudara kami, dan juga keluarga-keluarga kami. Mari Tuhan memberkati, menolong kami Tuhan. Kami tidak mampu untuk berjalan sendiri Tuhan. Kami adalah manusia, anak-anak yang terbatas. Tapi Tuhan, kami percaya dengan Tuhan, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan boleh memampukan kami, agar kami dapat melewati semuanya dengan baik ya Tuhan. Dan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami Tuhan yang berada di kampung halaman, dalam setiap tugas, pekerjaan, aktivitas Tuhan Yesus. Mari Tuhan sendiri mau memberkati dengan setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Mereka adalah manusia yang terbatas Tuhan. Tuhan memampukan mereka Tuhan, agar mereka bisa bekerja Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu di sini Tuhan, bersama-sama dengan Kristus. Tuhan memberkati dalam setiap tugas, pelayanan, aktivitas ya Tuhan.
Tuhan mau menolong setiap pergumulan apa yang digumulkan oleh keluarga ini Tuhan. Tuhan sendiri boleh menjawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan itu boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Kami berdoa buat Perancis Tuhan, tempat di mana kami berjumpa bersama. Mari Tuhan memberkati kami, memberkati ketua setiap DPH, setiap seksi-seksi maupun anggota yang ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati, berikan kami hati yang mau untuk saling mendengarkan Tuhan. Tuhan mau menolong kami agar kami boleh melaksanakan setiap tugas, setiap apa yang telah dipercayakan kepada kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menolong, terus boleh panggil kembali mereka yang telah jauh, telah hilang ya Tuhan, agar mereka dapat bergabung bersama-sama kembali di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Mari Tuhan memberkati kami dalam setiap tugas, aktivitas kami, agar Tuhan sendiri boleh memberkati kami, agar kami boleh melakukannya semuanya dengan baik ya Tuhan. Ini doa, ini semuanya kami di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Sambil teman-teman maju untuk membakar kertas yang telah teman-teman tulis bersama, kita mengangkat pujian yang berkata, Aku jalan kebenaran. Sudah datang.
Kita sudah ada dalam penghujung persekutuan kita hari ini, teman-teman. Seperti firman yang telah kita dengar tadi, kita semua pasti diberikan kepercayaan atau tidak? Pasti semua diberikan kepercayaan, baik melalui organisasi, baik dari orang tua maupun dari Tuhan. Semoga kita semua dapat menjalankan setiap kepercayaan kita masing-masing ketika kita kembali dari tempat ini, dan mau menjalankannya dengan tujuan bahwa kita akan mencapai target yang telah kita inginkan, yang telah kita wujudkan dan akan kita lakukan dalam kehidupan kita selanjutnya. Mari teman-teman sambil berdiri, kita akan menutup persekutuan kita dengan pujian seperti wanita mengurapimu. Sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita menghadap doa dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah menuntun kami hingga di penghujung acara ibadat kami pada malam hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kami, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Akhir kata, 1, 2, 3, Shalom.